Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas pendalaman 1. Pada video kali ini kami akan membahas tentang luas konstruktivis bangun datar dengan pendekatan luas bangun datar lainnya. Di sini yang pertama ada konstruktivis luas segitiga dengan pendekatan luas persegi panjang. Yang kita ketahui bahwasannya luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Lalu bagaimana konstruktivis luas segitiga dengan pendekatan luas persegi panjang? Yang pertama di sini ada segitiga siku-siku. Ya. Di sana ada bangun datar persegi panjang dengan panjang P dan lebar L. Lalu ada segitiga siku-siku yang menutupi sebagian bangun datar luas persegi panjang. Dapat kita simpulkan bahwa luas segitiga siku-siku sama dengan setengah luas persegi panjang. Luas segitiga siku-siku sama dengan setengah kali panjang kali lebar. Luas segitiga siku-siku sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya yaitu ada segitiga sama kaki. Yang dimana di sana juga ada persegi panjang dengan panjang setengah D2 dan lebar D1. Lalu ditutupi dengan segitiga sama kaki. Dapat kita simpulkan bahwasannya luas segitiga sama kaki sama dengan luas persegi panjang. Luas segitiga sama kaki sama dengan setengah D2 dikali D1. Luas segitiga sama kaki sama dengan alas dikali setengah tinggi. Luas segitiga sama kaki sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya ada segitiga sama sisi. Dan di sana juga ada persegi panjang dengan panjang P dan lebar L. Lalu ditutupi oleh segitiga sama sisi. Dan ternyata di sana terdapat dua segitiga sama sisi ya. Yang pertama berada di tengah-tengah, yang kedua yang terbagi menjadi dua, yaitu berada di posisi pinggir persegi ya di pinggir. Nah, berdasarkan gambar tersebut bahwa di dalam persegi panjang terdapat dua segitiga sama sisi. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Dua luas segitiga sama sisi sama dengan luas persegi panjang. Luas segitiga sama sisi sama dengan luas persegi panjang dibagi 2. Luas segitiga sama sisi sama dengan panjang dikali lebar dibagi 2. Luas segitiga sama sisi sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Kemudian selanjutnya ada pembuktian luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang. Langkah mencari luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang dapat dilakukan dengan cara: pertama, bentuklah sebuah lingkaran. Lalu, lingkaran dipotong-potong menjadi 8 juring, dan salah satu juring dibagi sama menurut jari-jari. Kemudian, disusun secara zigzag ke samping dengan menempelkan sisi jari-jari dari masing-masing juring sehingga mendekati atau menyerupai terbentuknya persegi panjang. Yang dimana panjangnya ini sama dengan setengah kali lingkaran dan lebarnya sama dengan jari-jari. Jika rumus luas persegi panjang adalah L sama dengan panjang kali lebar, maka diperoleh rumus luas lingkaran yaitu L sama dengan 1/2 keliling lingkaran kali jari-jari lingkaran. L sama dengan 1/2 kali pi kali 2R kali R. Jadi, luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Selanjutnya yang ketiga adalah pembuktian rumus luas daerah lingkaran dengan menurunkan dari rumus luas daerah segitiga. Pertama, siapkan alat dan bahan seperti gunting, pensil, busur, penggaris, dan pewarna. Buat lingkaran menggunakan busur. Kemudian tebalkan titik pusat, tarik garis diameter, lalu buat jari-jari. Berikan angka pada setiap juring, boleh menggunakan warna. Nah, gunting dan susun menjadi segitiga sama kaki.
kita akan membuktikan luas lingkaran melalui pendekatan segitiga sama kaki sebagai berikut. Kemudian, pembuktian yang keempat adalah luas lingkaran dengan pendekatan belah ketupat. Pertama, siapkan kertas karton. Kedua, buatlah lingkaran dari kertas karton tersebut. Ketiga, buatlah pola diameter sehingga terbentuk 8 juring lingkaran. Keempat, kemudian potonglah diameter tersebut sesuai pola garis yang ditentukan, lalu akan menghasilkan potongan juring-juring lingkaran. Kelima, susunlah juring-juring lingkaran tersebut menjadi rangkaian bangun datar belah ketupat. Keenam, setelah merangkai juring-juring lingkaran tersebut, maka jadilah bentuk bangun datar belah ketupat. Ketujuh, mari kita cek ke pembahasan. Apakah luas lingkaran sama dengan luas belah ketupat? Nah, luas lingkaran sama dengan luas belah ketupat, sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, sama dengan setengah dikali 8R dikali 1/4 PR, sama dengan 1/8 dikali 8 PR kuadrat, sama dengan PR kuadrat. Kesimpulannya, jika terdapat lingkaran dengan jari-jari R dan luas lingkaran L, maka rumus luas lingkaran adalah L sama dengan PR kuadrat. 8. Pembahasan selanjutnya. Nama bidang yang terbentuk adalah bidang belah ketupat. Panjang diagonal 1 sama dengan D1 sama dengan 8R. Panjang diagonal 2 sama dengan D2 sama dengan 4 dikali panjang busur lingkaran, sama dengan 4 dikali 1/32 dikali 2 PR, sama dengan 1/4 PR. Jadi diperoleh rumusnya D1 sama dengan 8R, D2 sama dengan 1/4 PR. lalu pembuktian yang kelima yaitu pembuktian rumus luas daerah lingkaran dengan menurunkan dari luas daerah trapesium. Untuk membentuk trapesium, lingkaran dipotong-potong menjadi 3 atau 5 atau 7 juring, dan seterusnya. Semakin banyak juring, maka akan semakin membentuk trapesium yang lebih mendekati dengan syarat. Syarat yang pertama, jika ingin membentuk trapesium satu tingkat, maka banyaknya juring merupakan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dalam kurung 2n ditambah 1. Jika ingin membentuk trapesium 2 tingkat, maka rumusnya 4 dalam kurung 2n ditambah 1. Kemudian, jika ingin membuat trapesium 3 tingkat, maka rumusnya menjadi 3 dalam kurung 2n ditambah 3. Kemudian, juring-juring tersebut disusun menjadi mendekati bentuk trapesium. Berikut adalah contoh pembuktian rumus luas daerah lingkaran dengan menurunkan dari rumus luas daerah trapesium. Yang pertama, siapkan kertas HVS, kertas origami 2 warna, alat potong, pena, penggaris, jangka lingkaran, pensil, dan penghapus. Langkah pertama yaitu belah lingkaran di 2 kertas origami. Kemudian tebalkan dengan pena agar memudahkan pemotongan. Buat diameter sehingga terbentuk 8 juring lingkaran. Potong garis keliling lingkaran, juga potong juringnya. Kemudian susun juring-juring yang sudah terpotong. Dan susun juring-juring tadi membentuk bangun datar trapesium.
Sehingga diperoleh panjang sisi atas sama dengan 1/8 keliling lingkaran, sedangkan panjang sisi bawah sama dengan 3/8 keliling lingkaran, dan tingginya yaitu 2R. Mari kita buktikan bersama. Luas lingkaran sama dengan luas trapesium. VR kuadrat sama dengan 1/2 dikali A ditambah B dikali T. VR kuadrat sama dengan 1/2 dikali 1/8 ditambah 3/8 dikali 2PR dikali 2R. PR kuadrat sama dengan 1/2 dikali 4/8 dikali 2PR dikali 2R. PR kuadrat sama dengan 1/4 dikali 2PR dikali 2R. Sehingga 4-nya dibagi 2 menghasilkan PR kuadrat sama dengan 1/2 PR dikali 2R. 2 dan 2-nya dihabiskan atau dibagi, sehingga PR kuadrat sama dengan PR dikali R, dan menghasilkan rumus PR kuadrat sama dengan PR kuadrat. Lalu pembuktian yang terakhir yaitu Membuktikan luas lingkaran dengan pendekatan jajar genjang. Pertama, kita sediakan kertas berwarna biru, lalu pensil, jangka, spidol, dan gunting. Lalu, kertas berwarna biru ini kita ubah menjadi sebuah lingkaran dengan menggunakan alat-alat tersebut. Lingkarannya seperti ini. Lalu, potong lingkaran tersebut menjadi 8 juring yang sama besar dan susun menjadi sebuah jajar genjang. Dari potongan-potongan lingkaran tersebut dapat disusun menjadi jajar genjang, seperti gambar berikut. Lalu diketahui bahwa rumus dari keliling jajar genjang adalah 2PR. Lalu kita akan mencari alas jajar genjang. Panjang dari alas jajar genjang adalah 6 dikali 1/24 bagian lingkaran dikalikan 2PR. Jadi alas jajar genjang adalah 6 kali 1/24 bagian lingkaran dikalikan keliling lingkaran. Sehingga panjang alas jajar genjang adalah setengah PR.
Selanjutnya, kita akan mencari tinggi dari jajar genjang. Kita tahu tinggi jajar genjang adalah 2 PR. Bahwa tinggi jajar genjang yaitu 2 PR. Selanjutnya kita tahu bahwa rumus jajar genjang yaitu alas dikalikan tinggi. Kita tahu panjang alas jajar genjang yaitu setengah PR. Lalu dikali tinggi 2 R. Sehingga dengan konsep luas lingkaran, luas jajar genjang diperoleh dari rumus Pi PR kuadrat. Sehingga terbukti bahwa rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat. Kita tahu panjang alas jajar genjang yaitu setengah PR. Lalu dikali tinggi 2 R. Sehingga dengan konsep luas lingkaran, luas jajar genjang diperoleh dari rumus Pi PR kuadrat. Sehingga terbukti bahwa rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat. Sekian penjelasan dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Terima kasih.